Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat, para wali murid ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas tentang urgensinya kita belajar akidah secara umum ya. Tentu belajar akidah sangat penting secara umum ya dalam keseharian kita, apalagi dalam dunia pendidikan ya. Terutama kita sama-sama sadar di zaman sekarang ini dengan adanya zaman medsos, zamannya ledakan informasi ya. Zaman di mana semua orang yu'jab bi ra'yihi, setiap orang bangga dengan pendapatnya. Zaman di mana semua orang menyampaikan isi kepalanya, zaman di mana orang-orang yang ahlul batil menyebarkan kebatilannya dengan melalui informasi dan media sosial dan yang lainnya, maka ini semakin menekankan kita akan pentingnya kita belajar akidah yang benar agar kita terbentengi dari segala bentuk keyakinan yang keliru ya, tentu dengan karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin-poin sebagai gambaran tentang pentingnya kita belajar akidah. Kita sendiri perlu belajar, apalagi anak-anak kita ya. Kita saja sebagai dai, demikian juga para ustadz, para ustadzah, semuanya harus belajar ya, karena itu berkaitan dengan kepentingan kita sendiri. Demikian juga penting bagi anak-anak didik kita ya, menanamkan akidah kepada mereka, terutama di masa mereka masih di masa dini ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah, ilmu akidah diberi dengan istilah khusus oleh para ulama menunjukkan tentang urgensinya. Mereka menamakan seperti ilmu usuluddin ya, pokok-pokok agama. Maksudnya adalah perkara akidah ya. Sehingga disebut dengan usuluddin, pokok-pokok agama ya. Yang lain semuanya penting, tapi ini yang paling penting. Maka disebut dengan usuluddin, pokok-pokok agama. Mereka juga menamakan ilmu akidah dengan al-fiqhul akbar, fikih besar ya. Karena di sana ada fikih biasa, fikih yang berkaitan dengan ahkam, dengan hukum-hukum fikih, hukum-hukum syar'i. Ada yang lebih agung daripada itu semua, yaitu al-fiqhu al-akbar, fikih besar, yaitu maksudnya adalah ilmu akidah. Oleh karenanya para ulama sejak dahulu mereka memberi porsi yang besar tentang masalah akidah. Mereka menulis buku-buku khusus tentang akidah. Perhatian mereka besar terhadap ilmu akidah sejak zaman para salaf hingga saat ini ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyebut tentang beberapa poin-poin yang menunjukkan urgensinya kita belajar ilmu akidah ya. Ya, perkara-perkara yang menunjukkan urgensinya belajar akidah. Perkara tersebut banyak. Yang pertama, kalau kita menilik kepada sejarah, ya, bahwasanya ternyata ayat-ayat dalam Al-Quran yang pertama kali turun tentang akidah, ya. Ayat-ayat Al-Quran pertama kali turun tentang akidah, bukan tentang halal dan haram. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, hadis nomor 4993 ya, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal." Yang pertama kali turun dari Al-Qur'an adalah surat dari Al-Mufassal. Al-Mufassal itu surat-surat pendek mulai dari surat Qaf atau surat Al-Hujurat sampai surat An-Nas, yang itu adalah rata-rata adalah surat Makkiyah. Yang rata-rata isinya adalah akidah. Surat Mufassal maksudnya suratnya ayatnya pendek-pendek, sehingga seperti terpotong-potong ya. Al-Mufassal, dan itu mulai dari surat Al-Hujurat, ada yang mengatakan dari surat Qaf sampai surat An-Nas, dan itu rata-rata adalah surat Makkiyah dan rata-rata berbicara tentang akidah, tentang surga dan neraka, tentang hari kebangkitan, tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian kata Aisyah, "Innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal." Yang pertama turun dari Al-Qur'an adalah surat dari Al-Mufassal. Fiha dzikrul jannah wan nar.
Situ ada penyebutan tentang surga dan neraka. Hatta idza thaban nasu ilal Islam. Ketika manusia sudah kokoh dalam Islam, kembali kepada Islam, ya, nazala al-halal wal haram, maka turunlah ayat-ayat tentang al-halal dan al-haram, tentang fikih. Kemudian Aisyah mengingatkan, walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamar laqalu la nada'ul khamar abadan. Seandainya ayat yang pertama kali turun dalam Al-Qur'an adalah larangan minum khamar, seandainya ayat pertama kali turun la tashrabul khamar, jangan kalian minum khamar, laqalu, maka orang-orang kafir Quraisy akan berkata, la nada'ul khamra abadan, kami tidak akan meninggalkan minum khamar selama-lamanya. Artinya mereka akan menentang. Kenapa mereka akan menentang? Karena akidah mereka belum kokoh, ya. Belum kokoh. Walau nazala la taznu, seandainya turun firman Allah yang pertama kali, jangan berzina, laqalu, mereka akan berkata, la nada'uz zina abadan, kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Ya. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya yang pertama kali turun dari Al-Qur'an adalah ayat tentang akidah. Laqad nazala bi Makkah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inni la jariyatun al'ab. Sungguh telah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih di Mekah, dan ketika itu aku masih adalah seorang gadis kecil remaja yang bermain-main. Firman Allah, balis sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amar. Itu ayat dari surat Al-Qamar tentang hari kiamat. Bahwasanya hari kiamat adalah janji yang akan mendatangi mereka, wa sa'atu adha wa amar, dan hari kiamat adalah perkara yang sangat dahsyat dan lebih pahit, ya. Ini dalil bahwasanya ayat-ayat pertama kali turun dari Al-Quran adalah ayat-ayat tentang akidah, terutama surat-surat Al-Mufassal. Rata-rata surat Al-Mufassal adalah surat Makkiyah. Kita saja baca tentang surat-surat dalam juz Amma, nuansanya adalah nuansa akidah tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang hari kebangkitan, ya, tentang keimanan Al-Quran, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini menunjukkan bahwasanya akidah harus yang pertama, ya. Tadi isyarat dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya akidah harus yang pertama. Agar apa? Agar jiwa siap menerima hukum-hukum yang lain. Menerima perintah-perintah Allah, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Tadi Aisyah mengatakan, seandainya yang pertama kali turun, jangan minum khamar, mereka akan minum khamar. Mereka tidak akan nurut. Kenapa? Akidah belum matang. Kalau seandainya pertama kali turun, la taznu, jangan kalian berzina, maka mereka akan berzina. Karena akidah mereka belum matang. Ini menunjukkan tentang urgensinya belajar akidah, terutama di awal-awal pendidikan. Kemudian urgensi yang kedua, misalnya yang menunjukkan akan hal ini, bagaimana perhatian Nabi. Kata Nabi SAW tentang akidah, seumur hidup beliau. Kita tahu, ikhwan dan akhwat, para wali-wali murid, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW berdakwah dengan dua fase dakwah Nabi. Yang pertama namanya fase Mekah. Ini selama kurang lebih 13 tahun. Kemudian fase Madinah. Dan ini kurang lebih 10 tahun. Jadi Nabi SAW berdakwah sekitar 23 tahun. Selama di Mekah, fokus Nabi SAW di Mekah, fokus akidah secara total, ya. Pembahasan selalu semua masalah akidah selama 13 tahun. Oleh karenanya tidak turun hukum-hukum fikih kecuali salat. Kecuali salat menjelang Rasulullah SAW berhijrah, itu ketika Isra Mi'raj. Tidak ada hukum fikih yang turun kecuali salat, dan salat adalah bagian daripada praktek akidah karena menguatkan hubungan antara seorang hamba dengan Rabbul Alamin. Ketika di Madinah, di sela-sela pembelajaran akidah, turun hukum-hukum fikih. Namun bukan berarti Nabi SAW tidak lagi membahas akidah. Tetap Rasulullah SAW membahas akidah. Meskipun di fase Mekah. Makanya di antara akhir perkataan Nabi SAW sebelum Nabi SAW meninggal, ini adalah masalah akidah.
Rasulullah SAW ketika sakit parah dan akan meninggal dunia, Rasulullah SAW berkata, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida." Allah melaknat Yahudi Nasara menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat ibadah. Itu Nabi ucapkan menjelang akhir hayat beliau. Jadi jangan sampai salah sangka menyatakan bahwasanya Nabi SAW ketika fokus akidah cuma masalah ketika di Mekah, di Madinah tidak. Di Madinah juga Nabi perhatian sama akidah. Cuma di sela-sela perhatian Nabi terhadap akidah, alaihi salatu wassalam, turun hukum-hukum fikih. Karena dengan menjalankan hukum-hukum fikih adalah praktek daripada akidah. Ya, mereka mulai tunduk dan mereka menjalankan hukum-hukum fikih. Tetapi Nabi SAW tetap perhatian sama akidah. Ya, makanya Rasulullah SAW mengirim surat kepada raja-raja Nasara seperti kepada Heraklius, kepada Al-Muqawqis, Heraklius raja Romawi, Al-Muqawqis raja Mesir. Ya, semua didakwai oleh Nabi SAW untuk masuk Islam. Rasulullah SAW mengirim dai-dai Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk menyampaikan akidah dan seterusnya. Bahkan Rasulullah SAW menjelang akhir hayat tadi saya mengatakan, Rasulullah mengatakan, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajida." Ya. Di akhir hayat beliau berkata, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara." Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, ya. Kata Nabi SAW, Allah melaknat Yahudi Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini menunjukkan perhatian Nabi kepada akidah, agar jangan sampai kuburan-kuburan tersebut menjadi sarana untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah SAW di tengah sakit beliau tidak ada pembahasan masalah kesyirikan, tahu-tahu Rasulullah SAW berkata secara ibtidaan, secara langsung beliau berkata sambil membuka selimut beliau dalam kondisi demam yang sangat tinggi, beliau berkata, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara." Allah melaknat Yahudi Nasara, ittakhadhu qubur anbiya masajidan. Di mana mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka menjadi masjid. Nabi mengatakan, "Ala fala tattakhidhul qubur masajid." Ini Rasul akan meninggal, dia berkata demikian. Jangan jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid tempat ibadah. Fa inni anhaukum an dzalik. Sungguh aku telah melarang kalian dari melakukan perbuatan tersebut. Aisyah radhiyallahu anha ketika meriwayatkan dari sini beliau berkata, "Laula dzalik la ubriza qabruhu." Kalau bukan karena larangan Nabi ini tentu kuburan Nabi sudah dikuburkan di luar. Tapi kalau Nabi dikuburkan di luar tadi, khawatir ada sebagian orang jahil kemudian menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara. Tapi di antara urgensinya yang menunjukkan urgensinya belajar tauhid, ya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan pengajaran kepada para pemuda tentang tauhid, tentang akidah, tentang iman, akidah sebelum Al-Qur'an, ya. Sebelum Al-Qur'an. Ini poin yang kelihatannya sepele tapi dia sangat penting, ya. Saya bacakan hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawiratun." Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami adalah para pemuda yang hazawirah. Hazawirah maksudnya jamak dari al-hazur, yaitu al-gulam idza shadda wa qawiyya wa hazim, itu masih remaja. Kami masih para pemuda remaja yang masih kuat, ya. Masih giat-giatnya. Jadi Jundub bin Abdullah berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia bersama teman-temannya, dan kami ketika itu masih fityan, masih para remaja, pemuda yang kuat. Maka apa kata Jundub bin Abdullah? Fata'allamnal imana qabla an nata'allamal Qur'an. Thumma ta'allamnal Qur'an fazdadna bihi imanan. Kami belajar iman sebelum kami belajar Al-Qur'an. Kemudian kami belajar Al-Qur'an, maka bertambahlah iman kami dengan Al-Qur'an. Saya ulangi, beliau berkata, fata'allamnal imana qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Thumma ta'allamnal Qur'an. Kemudian setelah itu kami belajar Al-Qur'an, fazdadna bihi imanan, maka bertambahlah iman kami dengan belajar Al-Qur'an, ya.
Ini penting karena sebagian jadi kita ketika ngajar anak-anak Al-Qur'an sembari dengan belajar akidah. Jangan kita fokus Al-Qur'an, kita tidak ajari akidah. Akhirnya muncul kesalahan ketika seorang tidak dibimbing dengan akidah, belajar Quran, mungkin hafalannya bagus, maka anak-anak tersebut mungkin sombong, mungkin angkuh, mungkin riak, macam-macam ya, bisa penyakit timbul macam-macam ya. Niatnya enggak benar, hanya sekedar ingin ikut juara-juara lomba tahfidz misalnya. Nah, penting kita menancapkan akidah dalam hati mereka sembari mereka belajar Al-Qur'an. Bahkan di sini dikatakan bagaimana kami belajar iman dulu baru belajar Al-Qur'an. Ketika iman kami sudah dapat, kami belajar Al-Qur'an, Al-Qur'an semakin menambah keimanan. Makanya saya sampaikan bahwasanya ketika belajar Al-Qur'an bukan hanya sekedar belajar hafalan, suara yang bagus, kemudian hanya husnul ada, penyampaian yang bagus, ya bagaimana membaca tilawah dengan baik. Ajarkan juga di antara tafsir ayat-ayat tersebut, terutama juz amma. Ajarkan ya. Anak-anak mungkin masih kecil, kita ambil surat-surat kecil di situ tentang qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita pahamkan isinya. Mereka mulai belajar tafsir ayat-ayat tersebut sehingga mereka semakin kokoh, apa yang mereka baca mereka pahami. Ya. Karena tadi kata Jundub bin Abdullah, kami belajar iman sebelum Al-Qur'an. Ya. Jangan sampai perhatian sama Al-Qur'an, belajar tajwidnya dengan begitu mendetail, dengan suara harus gini, makharijul huruf. Ini bagus, tidak ada yang mengingkari akan indahnya belajar ini semua. Tetapi ketika lalai dari mengajarkan akidah, bisa jadi terjadi hal yang keliru. Ya. Lihatlah bagaimana orang Khawarij, mereka ahli Quran. Yaqra'unal Quran, mereka baca Al-Quran. Ya, mereka bahasa Arab, mereka belajar Al-Quran, tapi mereka tidak belajar keimanan. Mereka tidak belajar keimanan. Maka bisa jadi seorang ketika hanya mempelajari Al-Quran, tidak mempelajari isinya, tidak belajar keimanan, kemudian akhirnya menyimpang dalam pemahaman. Ya. Kita tidak memungkiri sebagian orang yang melakukan praktek-praktek radikalisme, misalnya ngebom dan yang lainnya. Bukan mereka tidak hafal Al-Quran, sebagian mereka mungkin hafal sebagian surat-surat Al-Quran, tapi mereka tidak ngerti maknanya. Sebagaimana orang Khawarij ya, Rasulullah mengatakan yaqra'unal Quran. La yujawizu taraqiyahum. Mereka orang-orang Khawarij, mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tersebut tidak melewati tenggorokan mereka, itu tidak masuk maknanya ke dalam hati mereka. Hanya sekedar dibaca. Maka ini penting bahwasanya bagi para pengajar sisihkan waktu untuk mengajari anak-anak sebagian daripada tafsir surat-surat pendek tersebut. Mulailah mereka terbiasa ternyata Al-Quran ini ada maknanya. Ternyata maknanya indah, ternyata tentang Allah Subhanahu wa taala ya. Ini di antara urgensinya belajar akidah ya. Tapi di antara urgensinya yang lain, ini poin berapa? 1 dulu. Win, coba difoto lanjut lagi. Masih ada poin-poin yang lain, kita lanjutkan setelah ini. Tab yang berikutnya, yang keempat, ya. Bahwasanya belajar ilmu akidah, membantu seseorang beribadah kepada Allah dengan baik. Kita tahu bahwasanya tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah kalau kita tidak tahu tentang siapa yang kita ibadahi? Ya. Sering pepatah dalam negeri kita, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta tentunya. Nah, seorang dituntut kepada Allah untuk beribadah kepada Allah dengan rasa takut, dengan berharap dan rasa cinta. Disebut dengan arkanul ibadat al-qalbiyah. Rukun ibadah hati itu takut, berharap dan cinta. Ini tidak mungkin muncul takut kepada Allah, kemudian berharap kepada Allah dan cinta kepada Allah kecuali dengan mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Itu pembahasan akidah. Nah, kalau kita tahu Allah Razzaq, Allah Maha Pemberi Rezeki, Allah Wahhab, maka kita rojak kita semakin tinggi.
Ya, ketika kita melajari sifat-sifat Allah, qawiyyu syadidul iqab, Allah hukumannya sangat berat, kita ada khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita baca Allah Al-Ghafur Ar-Rahim, maka ada timbul rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menguatkan ibadah kita kepada Allah sehingga ibadah kita bukan ibadah yang hambar. Kita sedang bermuamalah dengan pencipta kita. Ketika kita mengenalnya, kita akan lebih mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Rajab pernah berkata, afdhalul ilm al-ilmu billah. Ilmu yang paling penting adalah ilmu tentang Allah. Wa huwal ilmu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, yaitu ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, ya. Allati tujibu li sahibiha ma'rifatullah, ya. Yang dengan belajar ilmu-ilmu ini maka akan mendatangkan makrifat kepada Allah, wa khasyatahu, dan akan menimbulkan rasa takut kepada Allah, wa mahabbatahu, akan menimbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, haibatahu, dan akan merasa bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala, wa ijlalahu, dan akan menimbulkan pemuliaan, pengagungan terhadap Allah, wa azamatahu, dan keagungan Allah, wa tabattul ilaihi, dan bagaimana beribadah yang fokus kepada Allah, wa tawakkul alaihi, dan akan bertawakal kepada Allah, wa sabru alaihi, dan bersabar demi di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ridha anhu, dan ridha, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wal insyighala bihi duna khalqi, dan akan sibuk dengan Allah bukan kepada selainnya. Ini penjelasan yang agung dari Al-Imam Ibnu Rajab dalam syarah hadis Abi Darda. Beliau mengatakan bahwasanya orang yang belajar ilmu tentang Allah, tentang sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ini kan menimbulkan tadi khasyah, pengagungan, rasa cinta, pengharapan, ya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sibuk, pokoknya pikirannya selalu terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Dan ini perlu dengan belajar akidah, ya. Sehingga tujuan kehidupan dia di alam semesta ini bisa dia jalankan dengan baik karena tujuan dia diciptakanlah untuk beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana dia bisa menikmati ibadah tersebut jika dia tidak mengenal siapa yang dia ibadahi? Ya. Dia harus mengenal siapa yang dia ibadahi. Allah memperkenalkan diri dalam Al-Quran, dalam setiap lembar halaman dalam Al-Quran. Allah menyebutkan nama dan sifat-sifatnya. Nah, seorang berusaha mempelajari nama dan sifat-sifat Allah sehingga dia kenal betul siapa yang dia ibadahi. Benar-benar dia cintai, dia takuti, dia harapkan, dia rojak kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dan ini benar-benar membuat dia semangat untuk beribadah. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, "Man kana billahi a'raf", siapa yang lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kana minhu akhwaf, maka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ibadatihi atlab, semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa an ma'siyatihi ab'ad, dan semakin jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dibangun di atas akidah. Ini dibangun di atas ma'rifatullah. Mau tidak mau belajar ilmu akidah. Anak-anak saja kalau kita jelaskan Allah itu begini, Allah begini, mereka ada berharap, maka mereka berdoa, ya Allah masukkan ke dalam surga, ya Allah lindungi aku dari neraka. Mereka berdoa, ya Allah tolonglah ayah dan ibuku, ya Allah berilah. Karena mereka tahu Tuhan tempat mereka minta. Mereka tahu Tuhan ternyata bisa melakukan apa saja. Mereka tahu bahwasanya segala kebahagiaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kalau kita ajari mereka berdoa. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita sudah tanamkan akidah pada mereka, ya. Kemudian di antara urgensi belajar akidah yang kelima, siapa yang akidahnya kokoh, maka dia akan hidup dengan tenang, ya. Dia akan hidup dengan tenang. Jauh dari pemikiran yang menyimpang. Pemikiran yang kacau, ya. Ya, dia akan tenang dan dia adalah orang yang paling bahagia, bahkan dia adalah orang yang paling bahagia. Saya bilang kita tahu bahwasanya pemikiran banyak tersebar di zaman sekarang. Pemikiran orang mentorehkan pemikiran dalam tulisan-tulisan, dalam ceramah-ceramah, semua berpendapat, semua berbicara. Kalau ternyata hati kita kosong dari akidah, maka pemikiran tersebut akan masuk. Ketika masuk dalam hati kita, sementara kita kosong berbagai macam pikiran, carut-marut, sehingga seorang menjadi bingung siapa yang harus dia ikuti dari berbagai macam pemikiran, dari berbagai macam pendapat, dari berbagai macam
ide dan macam-macamnya ya. Ya, sehingga dia terjebak dan terombang-ambing dalam kesesatan. Kenapa hatinya kosong, tidak ada akidah yang kuat? Ini bahaya ya. Bahaya terutama di zaman sekarang. Adapun orang yang memiliki akidah yang benar, dia tenang, dia tahu ini enggak benar. Dia punya filter. Ketika dia punya akidah, dia punya filter. Ini enggak benar, ini ngawur, ini. Sehingga dia tenang, dia kokoh dengan akidahnya yang kuat tersebut. Dia kokoh dengan akidahnya yang kuat tersebut ya. Dan itulah yang makanya dikatakan orang yang memiliki akidah yang kuat, dia memiliki roha nafsiyah, dia memiliki kebahagiaan, ketenangan. Ya. Dia memiliki ketenangan. Dan banyak hal yang buat dia tenang. Pertama, orang yang paling bahagia, ya saya boleh gambarkan. Pertama adalah dia sangat tenang, dia tenang karena yakin dengan akidahnya. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki akidah yang kokoh, dia aksaru tanakkul. Orang yang memiliki penyimpangan, aksaru tanakkul, yaitu sering berpindah-pindah. Kemarin ngomong gini, besok ngomong gini. Besok keyakinan gini, besok berubah lagi. Kenapa? Akidahnya enggak kokoh. Bukan di atas Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan pemikiran, berdasarkan akal. Ketika berdasarkan akal berubah-ubah. Tadi kemarin ngomong gini, besok ngomong gini, lusa ngomong gini. Ketemu lagi orang punya filsafat ini, ketemu orang lagi punya khurafat ini. Berpindah-pindah. Orang punya akidah, dia tenang. Karena dia tahu Al-Quran dan Sunnah. Dia tenang karena yakin dengan akidahnya. Kemudian apa? Dia bahagia karena dia ikhlas. Karena ikhlas. Ya. Dia tidak membutuhkan pengakuan orang lain. Karena orang belajar akidah yang benar, dia tahu tujuan dia adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia paling bahagia. Mau orang sanjung dia tidak jadi masalah. Orang caci maki dia jadi masalah karena yang penting bagi dia adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dia kerjakan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat, apa yang dia bicarakan, apa yang dia tulis, apa yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana seorang jauh dari keikhlasan, sejauh itu pula hatinya akan sengsara. Sejauh mana hatinya semakin ikhlas kepada Allah, tujuannya adalah Allah, maka dia semakin akan bahagia. Dia akan semakin bahagia. Makanya saya katakan orang yang akidahnya benar, dia akan bahagia. Karena dia tidak terpedaya dengan sanjungan manusia ataupun cercaan manusia. Bagi dia tidak ada masalah. Yang penting adalah apa yang dilakukan benar, karena dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dikatakan ridhon nasi ghayatun la tudrak wa ridallah ghayatun tudrak. Keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak bakalan dicapai. Kamu membuat sebagian kelompok ridha, sebagiannya enggak ridha. Sebagian orang setuju, sebagian orang mencela. 1000 orang kasih like, 1000 orang kasih dislike. Kalau mengikuti celotehan manusia. Ya, sehingga ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan seluruh manusia, pujian seluruh manusia adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Tetapi ridha Allah, keridhaan Allah ghayatun tudrak, tujuan yang mungkin tercapai. Keridhaan Allah adalah tujuan yang tercapai. Bahkan dalam hadis saya katakan iltamis ridha Allah bisa khotin nas. Carilah keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, enggak ada masalah. Anda mencari keridhaan Allah meskipun manusia harus murka sama Anda. Tapi orang yang akidahnya benar, dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Kemudian orang yang akidahnya benar, ya, dia paling tegar menghadapi ujian. Kenapa? Dia beriman kepada takdir. Dia tahu ini semua dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu di balik ini semua ada hikmah. Tenang hatinya. Ya, tenang hatinya. Makanya subhanallah Nabi SAW mengajarin masalah ini agar seorang tenang dengan akidah yang benar, mengajarkan akidah yang benar bahkan kepada Ibnu Abbas yang masih sangat remaja. Ya gulam ini u'allimuka kalimat. Wahai sang remaja, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat, beberapa pesan-pesan. Ya. Ihfazillah ihfazillah tajidu tujahaka. Idza sta'anta fas'in bil isinya akidah. Jagalah Allah akan menjagamu. Jika minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi mengajarkan Ibnu Abbas untuk terikat hatinya kepada idza sta'anta fasta'in billah. Ya. Jika kau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta kepada Allah. Jika kau minta pertolongan kepada Allah. Nabi berkata wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka bi syai'in illa ma qad kataballahu lak. Seandainya ketahuilah wahai Ibnu Abbas, sehingga seluruh manusia di muka bumi ini bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, semuanya mendukungmu, mereka tidak bakalan bisa memberi dukungan, manfaat kepadamu kecuali yang telah Allah tetapkan bagimu. Walau annahum ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, aw law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in,
lan yadhurruka bi syai'in illa ma qad kataballahu 'alaik. Kalau mereka bersatu padu, semuanya bersepakat untuk beri kemudaratan kepadamu, mereka tidak bakalan bisa beri kemudaratan kepadamu kecuali yang telah Allah tetapkan akan menimbamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Subhanallah, Nabi ajarkan kepada anak yang masih remaja. Karena perjalanan hidup ke depan masih panjang. Akan terjadi berbagai macam fitnah, berbagai macam kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan dalam ruang pekerjaan. Banyak hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan. Maka perlu diingatkan tentang akidah yang benar, bahwasanya semua telah tercatat dan semua telah tidak bisa dirubah. Ya, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, apa yang menimpamu tidak bakalan lolos darimu, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Semua telah tercatat. Orang yang punya akidah yang kuat, ya, dia akan tenang. Lihatlah bagaimana sebagai negara yang tidak mengajari akidah yang benar, negara-negara non-muslim, negara ateis apalagi. Masalah sedikit bunuh diri, masalah sedikit bunuh diri. Karena akidahnya enggak benar. Ya, akidahnya enggak benar, tidak menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan bahwasanya urgensinya belajar akidah bukan hanya terkait dengan anak didik kita. Kita pun harus belajar. Saya sebagai dai, antum sebagai audiens, semuanya harus belajar akidah. Karena akidah itu bukan perkara yang hanya diucapkan manis di bibir, tapi butuh bersama kita dalam perjalanan kehidupan kita. Kita mungkin teori, kita pandai, tapi kita akan diuji oleh Allah. Di saat itulah ilmu-ilmu kita tentang akidah kita terapkan. Ilmu tentang beriman kepada takdir, ilmu tentang husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang sabar, ilmu banyak harus kita terapkan, dan itu terkadang kita tidak mampu untuk menerapkan. Tapi yang menunjukkan kita senantiasa butuh untuk belajar akidah. Terus sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Rasulullah SAW mengajarkan akidah kepada para sahabat sampai beliau mau meninggal dunia. Karena itu penting bagi kita semua. Nah, bagi para pengajar, anak-anak dididik sejak awal. Anak-anak apalagi muda, mereka didoktrin aja, doktrin. Karena hati mereka masih kosong. Mereka belum kenal syubhat, mereka belum kenal macam-macam. Ya, maka kita isi, mumpung kita isi dengan akidah yang benar, sehingga ketika kokoh dalam hati mereka, ada yang tidak benar, mereka akan tolak. Mereka akan tolak, ya. Kemudian di antara urgensi belajar akidah, akidah yang benar mengikat kaum muslimin dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan para sahabat. Kalau kita belajar akidah itu salaf, Al-Quran dan Sunnah, tidak ada yang lain. Ya, ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Adapun akidah yang batil, ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan dalilnya. Akidah yang benar, anzalallahu bihi min sultan. Allah turunkan dalilnya. Al-Quran maupun As-Sunnah. Kita enggak boleh berakidah sembarangan. Ada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ketika kita bicara akidah, kita selalu berkata Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Anak-anak yang dengar hal ini selalu terikat dengan dalil. Oh, ternyata begini. Akidah itu dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Kemudian diikatkan para sahabat. Bagaimana praktek para sahabat. Ya, bagaimana praktek sahabat. Sehingga kalau kita belajar akidah salaf, pasti Al-Quran, Sunnah, dan pengagungan terhadap para sahabat. Kita mereka adalah orang pilihan. Ya, sebagaimana Ibnu Umar pernah berkata, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa ingin meneladani, maka teladanilah orang yang sudah meninggal dunia. Siapa mereka? Ulaika ashabu Muhammad. Mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah direkomendasi oleh Allah, direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita sama orang yang masih hidup enggak jelas. Fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah. Adapun yang masih hidup enggak jelas bagaimana kesudahannya. Adapun yang sudah meninggal, para sahabat sudah jelas direkomendasi Allah dan Rasulnya, maka tinggal ikut. Ya, Ibnu Mas'ud berkata, "Innallaha nadzara fi qulubil ibad fa wajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad." Allah melihat kepada hati-hati manusia, dan Allah melihat bahwasanya hati Nabi Muhammad SAW adalah hati yang terbaik di antara manusia. Fastafahu li nafsihi, maka Allah pilih Muhammad untuk menjadi rasulnya. Fa ba'athahu bi risalati, Allah utus Muhammad sebagai rasulnya dengan risalahnya. Tsumma nadzara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad, kemudian Allah melihat kepada hati-hati manusia setelah hatinya Muhammad. Fa wajada quluba ashabi khaira qulubil ibad. Allah mendapati hati yang terbaik di antara manusia adalah hatinya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahum wazara'a nabiyhi, maka Allah menjadikan para sahabat sebagai penolong-penolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yuqatiluna ala dini, mereka berperang untuk membela agamanya. Ini jelas. Oleh karenanya ketika kita belajar akidah Ahlus Sunnah, selalu Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, perkataan para sahabat. Tatkala kita belajar lihat akidah yang sedang tersebar di medsos, nggak ada perkataan sahabat, nggak ada Al-Quran, kemudian berkata ini, berkata anu, menurut perasaan ini, menurut perasaan ini, berkata sufi ini, berkata macam-macam. Berkata filosof ini, berkata subhanallah. Meskipun bertabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak peduli. Hilanglah pengagungan terhadap Al-Quran dan Sunnah dan pengagungan terhadap para sahabat. Akidah salaf tidak. Orang yang belajar akidah salaf itu ada pengagungan terhadap Al-Quran dan pengagungan terhadap dalil dan pengagungan terhadap para sahabat. Sementara kalau kita lihat bagaimana akidah yang terpengaruh dengan ahli filsafat, datang ayat mereka tolak, bukan begini. Oh ini tidak benar, ini begini, maksudnya begini. Mereka takwil. Padahal Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, wahai Muhammad, pada apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka rasa gerundul sama sekali. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar menerima keputusanmu. Ya, ini baru benar-benar orang yang beriman. Bukan sebagian mereka dikasih hadis, enggak. Dikasih ayat, bukan begitu maksudnya. Puluhan ayat mereka takwil, ratusan ayat mereka takwil, hadis mereka tolak, dan berbagai macam. Sahabat tidak mereka pakai, mereka punya ide sendiri. Beda. Akidah Ahlussunnah tidak demikian, akidah salaf tidak demikian. Di antara perkara yang sangat penting, ya, jadi mempelajari akidah, urgensi belajar akidah, terutama zaman sekarang, adalah membentengi diri dari syubhat. Syubhat-syubhat begitu banyak. Ikhwan dan akhwat yang hati Allah subhanahu. Syubhat banyak sekali zaman sekarang. Syubhat ini mulai dari kalau kita mau perinci, ya, syubhat dari mana? Dari non muslim. Dari non muslim banyak syubhat, dari ateis. Kalau kita mau perinci banyak sekali syubhat-syubhat dari ateis. Kemudian syubhat dari ahlul bidah. Banyak sekali. Syubhat dari kaum liberal. Banyak sekali. Tidak ada habis-habisnya kalau kita mau telaah dan kita bantah. Oh, banyak sekali. Bukan syubhat dari orang-orang fasik, ya. Banyak sekali, ya. Ingin melegalkan kemaksiatan, menghalalkan ini, menghalalkan anu. Banyak, ya. Belum bicara masalah akidah, meragukan tentang Tuhan. Banyak sekali. Tidak ada jalan lain kecuali kita belajar akidah yang benar. Makanya anak-anak kalau kita sejak awal kita tanamkan akidah, mereka timbul dalam diri mereka pengagungan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Sehingga mereka, apa itu ngomong? Mereka akan mengingatnya, apa ngomong kayak gitu? Mana dalilnya? Mereka melihat orang minta kepada penghuni kubur, mana dalilnya? Mereka sangat mudah, mereka mana dalilnya? Kenapa? Karena dalam diri mereka sudah tertanam pengagungan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya, di antara urgensi yang sangat penting di belajar akidah adalah membentengi diri dari syubhat-syubhat. Dan ini mengantarkan kepada yang berikutnya, yaitu mencegah diri dari terjerumus ke dalam kesyirikan, dalam penyimpangan, kesyirikan, bid'ah maupun yang lainnya, ya, maksiat, ya. Maka ini semua adalah urgensi kita belajar akidah, ya. Tentu banyak hal-hal yang lain yang menunjukkan urgensinya kita belajar akidah, tapi ini sedikit yang saya sampaikan kepada para guru, para wali murid, ya. Jangan pernah menyepelekan masalah akidah. Jangan sampai kita fokus pada suatu mata pelajaran kita melalaikan akidah. Jadi saya katakan sekarang saya bahagia betapa banyak sekolah-sekolah punya ihtimam, perhatian terhadap masalah Al-Quran, tajwid, bagaimana, ya. Tapi kalau tidak dibimbing dengan akidah yang benar, anak-anak bisa jadi keliru di kemudian hari, ya. Ya, bisa jadi dia sudah hafal Quran tapi timbul kesombongan, timbul keangkuhan, tidak ngerti apa yang dia baca, ya. Kita tidak ingin demikian. Kita ingin anak-anak generasi mereka paham Al-Quran tapi mereka juga punya akidah yang kuat. Maka perlu dibina akidah sedikit demi sedikit, baik di sekolah dan didukung oleh orang tua di rumah, ya. Orang tua di rumah juga membantu untuk mendidik anak-anak dengan akidah yang benar. Wallahu a'lam bishawab.
Taib, mungkin sampai sini saja yang bisa sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga antum semua bisa sukses dalam mendidik anak-anak kaum muslimin dengan tetap memegang amanah ya dalam mendidik mereka, dan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.